Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan, NIM A11121123. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi seputar sintaksis. Pengertian klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata berkonstruksi predikatif yang terdiri atas subjek dan predikat, dengan atau tanpa objek, pelengkap atau keterangan, dan berpotensi menjadi kalimat. Analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya. Analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsur-unsur klausa ini itu disebut analisis kategorional. Analisis ini tidak terlepas dari analisis fungsional, bahkan merupakan lanjutan dari analisis fungsional. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikitpun apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya atau struktur gramatikal. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang berbentuk dari satu pola. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain. Kalimat majemuk dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat berita atau pernyataan atau kalimat deklaratif. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kalimat perintah. Kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru. Kemudian dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya digunakan intonasi yang meninggi. Kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti kalimat perintah. Dalam pelafalannya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dalam penulisannya, kalimat seruan juga diakhiri dengan tanda seru. Kalimat pengadaian. Kalimat pengadaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Kalimat pengandaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna kadang hanya memiliki sebuah subjek saja, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangan. Kalimat ini biasanya digunakan untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek dan predikat. Kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. SP atau SPOK atau
SPK, dan lain sebagainya. Kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau menegaskan makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu makna kalimat, sekaligus menjadi kata yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengarnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Kalimat yang melepas. Kalimat ini merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Gaya penulisan melepas ditandai dengan kalimat majemuk, diawali dengan induk kalimat atau kalimat utama, serta diikuti oleh anak kalimatnya. Kalimat yang klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk, setara atau kalimat majemuk campuran. Gaya penyajian berimbang bertujuan untuk menunjukkan kesejaran bentuk dan informasinya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat jenis ini akan menggunakan predikat dengan awalan me dan ber, serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberikan awalan me, seperti mandi, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Kalimat aktif dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat semi-transitif. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, serta diikuti kata depan oleh. Kalimat pasif dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Pengertian dari kalimat majemuk adalah bentuk kalimat luas sebagai hasil dari penggabungan atau perluasan kalimat tunggal, sehingga membentuk suatu pola atau pola kalimat baru tertentu yang berbeda dengan pola yang sudah ada. Kalimat majemuk setara atau bisa disebut juga dengan kalimat majemuk koordinatif dapat diartikan sebagai salah satu kalimat klausa memiliki berkedudukan yang setara atau sederajat. Oleh karena itu, kedua klausa dalam majemuk setara tidak saling bergantungan, tetapi keduanya tetap memiliki hubungan sebagai intrakalimat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari satu kalimat dasar yang memiliki fungsi sebagai inti kalimat atau kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun, dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai anak kalimat atau pengisi salah satu unsur kalimat atau kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya. Kalimat majemuk ini merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Maka dari itu, kalimat majemuk jenis ini biasa disebut dengan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk rapatan dapat diartikan sebagai sebuah kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk kemudian digabungkan menjadi satu kalimat utuh. Kalimat majemuk rapatan bisa diketahui dari tidak adanya penyebutan kata-kata yang sama dalam kalimatnya. Jenis-jenis hubungan makna konjungsi koordinatif diantaranya ialah konjungsi koordinatif yang menyatakan hubungan makna penjumlahan, pemilihan, pertentangan, dan pembetulan. Kemudian, konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menjadi pembelajaran lebih untuk teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.